Minasan konnichiwa, Musashi no Goro Natsu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi buku Minano Nihongo. Minggu kemarin kita sudah sampai di bab 22, jadi sekarang saya akan membahas materi bab yang ke-23. Pola kalimatnya nggak banyak, cuman dua aja. Yang pertama yaitu mengenai penggunaan toki. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan ketika, pada waktu, atau pada saat. Contoh kalimatnya seperti ini. Toshokan de hon o kariru toki kado ga irimasu. Hon o kariru toki, ketika meminjam buku. Kariru kan meminjam ya. Jadi artinya ketika meminjam buku di perpustakaan, kado ga irimasu. Irimasu itu perlu atau butuh. Bentuk kamusnya iru. Perubahannya mengikuti golongan satu ya, termasuk pengecualian. Makanya dari iru menjadi irimasu. Tidak sama seperti iru yang artinya ada. Kalau iru yang ada kan imas. Ini irimasu. Baik, pola toki ini dia bisa digunakan dengan berbagai macam bentuk kosakata. Mulai dari kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda. Untuk kata kerja dan kata sifat i pakai bentuk biasa, ya, bentuk kamus, bentuk ta, atau bentuk nai. Kemudian kalau kata sifat na, ada na-nya, dan kata benda pakai no sebagai penghubungnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Pertama, ketika menggunakan kata kerja. Parie ikutoki kabang o kaimashita. Parie ikutoki, ketika pergi ke Paris. Ini kata kerjanya non lampau ya, tidak lampau. Jadi ketika pergi ke Paris, saya membeli tas. Kalimat yang kedua, parie itta toki kabang o kaimashita. Saya beli tas ketika pergi ke Paris. Jadi sama ya artinya, bedanya hanya di kata kerjanya saja, lampau atau tidak. Nah, di antara dua kalimat ini, ada sedikit perbedaan, yaitu kapan beli tasnya. Kalau yang atas, karena perginya tidak lampau, berarti beli tasnya itu sebelum sampai di Paris. Mungkin dia sebelum berangkat beli tas dulu, terus dibawa jalan-jalan. Parie ikutoki kabang o kaimashita. Sedangkan yang bawah, itu beli tasnya setelah sampai di Paris. Parie itta toki, berarti dia tuh udah di sana. Ketika jalan-jalan ke Paris, ya dia udah sampai sana, terus beli tas. Makanya kata kerjanya lampau. Jadi ketika menggunakan kata kerja dengan toki, itu kita harus hati-hati. Hubungan kejadiannya itu seperti apa? Apakah beli tas dulu baru pergi, atau pergi dulu baru beli tas di sana? Ya, itu harus diperhatikan. Kemudian contoh lain lagi, Toshokan de hon o kariru toki kado ga irimasu. Ini seperti contoh yang tadi ya. Ketika meminjam buku di perpustakaan, memerlukan kartu. Nah, untuk kalimat ini dia tidak ada hubungan urutan kejadian. Jadi beda dengan dua kalimat sebelumnya. Ini hanya ngasih tahu informasi aja. Ketika minjem buku, butuh kartu. Kemudian satu lagi, Tsukai kata ga wakaranai toki watashi ni kiite kudasai. Ini yang bentuk negatif. Ketika kamu tidak tahu cara penggunaannya, silakan tanya ke saya. Watashi ni kiite kudasai. Wakaranai toki ketika tidak mengerti atau nggak tahu cara pakainya. Ini untuk kata kerja yang bentuk negatif. Kemudian untuk kata sifat i, wakai toki amari benkyou shimasen deshita. Wakai muda. Jadi wakai toki itu ketika muda atau pada waktu muda. Ketika saya muda, saya jarang belajar. Amari benkyou shimasen deshita. Kalau kata sifat i gampang, tinggal ditempelin aja. Wakai toki. Kemudian kata sifat na, himana toki uchi e asobi ni kite kudasai. Hima, senggang, luang ya. Jadi himana toki. Ada na-nya sebagai penghubung. Ketika luang atau ketika kamu senggang, silakan datang main ke rumah. Uchi e asobi ni kite kudasai. Satu lagi untuk kata benda, kodomo no toki yoku kawa de oyogimashita. Kodomo no toki, ketika masih anak-anak. Jadi pada waktu kecil, saya sering bermain di sungai. Ya, kodomo itu kan kata benda, jadi tidak bisa kodomo toki, harus ada no-nya. Kodomo no toki. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan toki dalam sebuah kalimat. Berikutnya kita lanjut ke pola kalimat yang kedua, yaitu penggunaan to, yang dalam bahasa Indonesia bisa diartikan kalau, jika, atau begitu ya. Jadi bisa macam-macam nanti menerjemahkannya. Intinya adalah untuk menyatakan sesuatu yang akan terjadi secara pasti atau otomatis. Terjadinya itu otomatis. Contohnya kayak gini. Kono botan o osuto otsuri ga demasu. Otsuri kembalian, demas keluar, osu itu menekan. Jadi dia ngasih tahu, kalau kamu tekan tombol ini, otsuri ga demasu, kembaliannya akan keluar. Nah, kembaliannya ini kan keluar dengan otomatis. Kalau kita tekan, ya dia akan keluar. Tuh ini dia lebih simpel daripada toki, karena hanya digunakan bersama dengan kata kerja bentuk kamus saja.
Jadi kata kerja bentuk kamus diikuti to di belakangnya. Contoh lain lagi, yang kedua, koreo mawasu to oto ga okiku narimasu. Mawasu itu memutar. Jadi kalau kamu putar ini, oto bunyinya ya, okiku narimasu, menjadi besar. Jadi kalau ini kamu putar, suaranya akan jadi besar. Suara membesar ini kan otomatis ya. Begitu diputar, suaranya akan jadi besar. Mawasu to oto ga okiku narimasu. Satu lagi, migi e magaru to yubin kyoku ga arimasu. Magaru itu belok, migi kanan. Kalau belok ke kanan, ada kantor pos. Nah, kalimat ini pun juga sama sebenarnya. Karena kalau kita belok kanan, nanti kita akan bisa melihat ada kantor pos. Dengan sendirinya, secara otomatis kita bisa lihat. Yang ini bisa diartikan begitu. Begitu kamu belok kanan, nanti ada kantor pos. Begitu kamu nyebrang, di depan akan ada kombini. Baik, jadi itu dia dua pola kalimat yang ada di bab ke-23 ini. Penggunaan toki dan to. Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan. Dimulai dari yang nomor 1. Yoku terebi o mimasu ka? Apakah kamu sering nonton TV? So desu ne. Yakyuu no shiai ga aru toki mimasu. Yakyuu no shiai ga aru toki. Shiai pertandingan. Jadi artinya ketika ada pertandingan baseball, saya nonton. Yakyuu baseball ya. Jadi dia nonton TV itu ketika ada pertandingan saja. Kalau nggak ada ya nggak nonton. Yakyuu no shiai ga aru toki mimasu. Kalimat ini tidak ada hubungan urutan kejadian. Pokoknya kalau ada baseball, saya nonton TV. Udah, gitu aja. Kemudian kalimat yang kedua. Reizouko ni nani mo nai toki dou shimasu ka? Chikaku no restoran e tabe ni ikimasu. Nani mo nai toki. Ketika tidak ada apa-apa. Reizouko kulkas ya. Jadi maksudnya ketika di kulkas nggak ada apa-apa. Dou shimasu ka? Dou shimasu ka itu artinya kayak apa yang akan kamu lakukan ketika kita berhadapan dengan sebuah kondisi tertentu. Kalau di sini ketika di kulkas nggak ada apa-apa, apa yang kamu lakukan? Dijawab, saya akan pergi makan ke restoran terdekat. Chikaku no restoran e tabe ni ikimasu. Ini juga sama ya, tidak ada hubungan urutan kejadian. Cuma nanya aja, kalau di kulkas lagi nggak ada apa-apa, kamu gimana? Reizouko ni nani mo nai toki dou shimasu ka? Baik, kita lanjut ke kalimat yang ketiga. Kaigi shitsu wo deru toki earkon o keshimashita ka? Hai, keshimashita. Kaigi shitsu wo deru toki. Deru, keluar. Kaigi shitsu wo deru toki berarti ketika keluar ruang rapat. Earkon o keshimashita ka? Apakah kamu sudah matiin AC? Hai, keshimashita. Iya, sudah saya matiin. Nah, kalau ini ada hubungan urutan kejadian. Biasanya kan kita matiin AC itu ketika berada di dalam ruangan. Remote-nya kan ada di situ ya. Jarang kita harus keluar ruangan dulu baru matiin AC. Biasanya ya ketika berada di dalam ruangan. Makanya ini pakai kata kerjanya bentuk kamus. Kaigi shitsu wo deru toki. Karena kalau dia pakai kaigi shitsu wo deta toki, berarti matiin AC-nya itu setelah keluar. Setelah keluar ruang rapat, baru matiin AC. Kaigi shitsu wo deta toki. Kalau misalnya orang ini nanya, katakanlah kayak gini. Ketika keluar dari ruang rapat, kamu tadi ketemu Yamada-san nggak? Nah, ketemu Yamada-sannya itu kan biasanya setelah keluar dari ruang rapat. Kalau kondisinya kayak gitu, kalimatnya jadi kaigi shitsu wo deta toki. Karena dia keluar dulu, baru ketemu dengan Yamada-san. Jadi kita harus hati-hati ketika membuat kalimat menggunakan toki. Kemudian kalimat yang keempat, Santos-san wa doko de fukuya kutsu wo kaimasu ka? Jadi dia nanya ya, Santos-san, kamu beli baju, sepatu itu di mana? Ya, berarti dan lain-lain ya. Maksudnya beli pakaian tuh kamu biasanya di mana? Dijawab, kunie kaeta toki kaimasu. Nihon no wa chisai desu kara. Jadi dia belinya itu ketika pulang ke negaranya. Kenapa begitu? Alasannya karena yang di Jepang itu kecil. Nihon no wa chisai desu kara. No-nya di sini sebagai pengganti baju, ya sepatu. Nihon no fuku, nihon no kutsu, wa chisai desu kara. Nah, ini kata kerja yang digunakan bentuk lampau. Berarti dia belinya itu ketika sudah sampai di negaranya. Ketika dia pulang ke negaranya, di sana dia beli sepatu, beli baju, dan pakaian lainnya. Nah, ada contoh lain lagi, misalnya seperti ini. Ketika pulang, saya beli oleh-oleh. Katakanlah jalan-jalan ke Jepang gitu ya. Terus pas mau pulang, beli oleh-oleh di bandara. Kira-kira kalimatnya apakah sama seperti ini? Enggak ya, jadi bukan kunie kaeta toki, tapi kunie kaeru toki. Karena dia posisinya masih di Jepang, belum sampai di Indonesia. Kunie kaeru toki omiyage o kaimasu. Ketika saya akan pulang ke negara, saya beli oleh-oleh.
Baik, kita lanjut ke kalimat yang nomor 5. Sore wa nan desu ka? Genki cha desu. Karada no choushi ga warui toki nomimasu. Itu apa? Ini adalah genki cha. Ini anggap aja nama sebuah teh, genki cha. Karada no choushi ga warui toki. Karada no choushi itu artinya kondisi badan. Warui, buruk. Jadi ketika kondisi badan buruk. Maksudnya itu ketika nggak enak badan ya. Jadi ketika nggak enak badan, saya minum. Warui kata sifat i, jadi gampang aja, langsung ditempelin dengan toki. Choushi ga warui toki. Ini saya rasa cukup mudah. Kita lanjut ke kalimat yang nomor 6. Himana toki, uchi e asobi ni kimasen ka? Arigatou gozaimasu. Ini sama kayak yang tadi ya, saya jelaskan. Ketika luang, ketika kamu senggang, himana toki. Ada na-nya sebagai penghubung. Jadi tidak bisa hima toki. Harus himana toki. Mau nggak main ke rumah? Arigatou gozaimasu. Ini saya rasa juga tidak begitu sulit. Ingat aja kalau kata sifat na harus ada na-nya. Berikutnya kita lanjut kalimat yang nomor 7 ketika digunakan bersama dengan kata benda. Gakusei no toki arubaito shimashita ka? Tokidoki shimashita. Gakusei no toki, ketika masih gakusei, ketika masih mahasiswa atau ketika masih pelajar. Apakah kamu kerja part-time? Tokidoki shimashita. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang saya part-time ya. Gakusei kata benda, jadi pakai no sebagai penghubungnya. Kemudian kalimat yang nomor 8. Oyu ga demasen. Soko osuto demasu yo. Oyu itu air panas. Demasen tidak keluar. Jadi maksudnya air panasnya nggak keluar. Kalau kamu tekan di situ, nanti keluar kok. Osu tadi menekan ya. Jadi soko osuto, mungkin ada tombol yang harus dipencet ya. Kalau kamu pencet itu, nanti dia akan keluar. Demasu yo. Nah, airnya akan keluar secara otomatis. Makanya pakai partikel to. Soko osuto demasu yo. Kemudian contoh kalimat satu lagi, yang ke-9. Sumimasen, shiyakusho wa doko desu ka? Kono michi o massugu iku to hidari ni arimasu. Furui tatemono desu. Shiyakusho, kantor wali kota. Jadi dia nanya, kantor wali kota di mana? Kono michi o massugu iku to, massugu itu lurus. Michi, jalan ya. Jadi kono michi o massugu iku to, itu artinya kalau kamu jalan lurus di jalan ini, ikunya itu tidak diartikan pergi ya, tapi jalan. Kalau kamu jalan lurus di jalan ini, hidari ni arimasu. Nanti ada di sebelah kiri. Furui tatemono desu. Gedung atau bangunan yang tua, bangunan lama. Nah, di sini pakai partikel to karena begitu kita jalan lurus, nanti akan otomatis kita akan ketemu dengan shiyakusho di sebelah kiri. Kono michi o massugu iku to hidari ni arimasu. Oh ya, di sini ada satu hal penting yang harus teman-teman perhatikan, di mana partikel yang digunakan di sini adalah partikel o, bukan e ya. Pergi itu kan biasanya pakai partikel e atau ni ya. Pergi kemana? Pakai tujuan. Tapi michi di sini dia bukan tujuan, makanya tidak pakai partikel e, melainkan sebuah tempat. Tempat di mana dia berjalan. Nah, salah satu fungsi dari partikel o, dia bisa digunakan sebagai penanda tempat jika kata kerjanya mengandung perpindahan. Jadi dia nggak diem di suatu tempat. Kalau di sini contohnya kata iku. Iku itu kan dia nggak diem di sebuah tempat, tapi dia pergi, jalan terus. Makanya pakai partikel o. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan berjalan di jalan. Jadi di itu kadang harus pakai partikel o, tergantung dari kata kerjanya. Contoh lain lagi seperti ini. Misalnya berjalan-jalan di taman. Kouen o sampo shimasu. Jalan-jalan itu kan juga nggak diem di suatu tempat, dia kesana kemari. Makanya pakai partikel o. Kemudian menyeberangi jalan. Menyeberang itu kan juga sama. Mengandung perpindahan dari titik A ke titik B. Hashio watarimasu. Kemudian belok kanan di perempatan. Kosaten o migie magarimasu. Belok juga gitu. Berbelok itu kan sama kayak jalan gitu ya. Cuma dia jalannya belok. Jadi dia nggak diem di suatu tempat. Terus jalan. Satu lagi kata kerja arukimasu. Michio arukimasu. Berjalan kaki di jalan. Arukimasu ini sama kayak ikimasu tadi ya. Jadi dia itu terus berjalan. Nggak diem. Sama juga kalau misalnya teman-teman mau bilang terbang di langit. Itu kan tidak diem di langit ya. Dia terbang itu kesana kemari. Jadi partikel yang dipakai bukan de, melainkan o. Sorao tondeimasu. Baik, ini sedikit catatan tambahan mengenai penggunaan partikel o selain sebagai penanda objek. Berikutnya kita masuk ke bagian percakapan. Di sini percakapannya antara Toshokan no Hito, orang perpustakaan, dengan Karina-san. Ceritanya Karina-san ini dia nelpon ke perpustakaan. Diangkat. Hai, Midori Toshokan desu. Iya, dengan perpustakaan Midori.
Sochira made dou yatte ikimasu ka? Si Karena-san ini dia nanya, untuk pergi ke situ gimana caranya? Dou yatte kan nanya cara ya. Cara pergi ke perpustakaan. Dou yatte ikimasu ka? Honda eki kara 12番のバスに乗って図書館前で降りてください。3つ目です。Jadi caranya naik bus dari stasiun Honda, ya bus nomor 12 ya. Naik bus nomor 12 dari stasiun Honda, kemudian turun di Toshokan Mae. Ini nama sebuah halte, Toshokan Mae de orite kudasai. Tolong turun di halte Toshokan Mae. Mitsume desu. Mitsume itu artinya yang ketiga. Me di sini untuk menyebutkan yang pertama, kedua, ketiga ya. Shitotsume, futatsume, mitsume, dan seterusnya. Me-nya di sini sama kayak ke kalau di bahasa Indonesia. Mitsume desu ne. Oh, yang ketiga ya. Oriru to mae ni kouen ga arimasu. Oriru to, begitu turun. Jadi begitu kamu turun dari bus, nanti di depannya ada taman. Mae ni kouen ga arimasu. Toshokan wa kouen no naka no shiroi tatemono desu. Jadi perpustakaannya itu gedung warna putih yang ada di dalam taman. Wakarimashita. Sore kara hon o kariru toki nanika irimasu ka? Lalu ketika akan meminjam buku, apakah perlu sesuatu? Nanika irimasu ka? Ini yang tadi ya, irimas, perlu. Apakah perlu sesuatu ketika akan meminjam buku? Dijawab sama Toshokan no hito. Onamae to gojūshō ga wakaru mono o motte kite kudasai. Onamae to gojūshō ga wakaru mono. Yang dimaksud mono di sini biasanya lebih kepada kartu ya, kayak KTP, kartu pelajar, atau SIM. Yang penting di dalamnya tertulis nama dan alamatnya. Onamae to gojūshō ga wakaru mono. Benda yang saya bisa tahu nama kamu siapa, alamat kamu di mana. Motte kite kudasai, ya tolong bawa. Dia nggak spesifik menyebutkan harus KTP, harus SIM, harus kartu pelajar, nggak, apa aja boleh. Yang penting ada nama dan alamatnya. Hai, domo arigatou gozaimashita. Baik, kurang lebih seperti itu untuk percakapannya. Tadi penggunaan toki, ya, hon o kariru toki, ketika minjem buku. Kemudian oriru to, ya, begitu turun. Mae ni kouen ga arimasu. Di depan akan ada taman. Ini otomatis ya, begitu turun langsung ngelihat taman. Makanya pakai to. Baik, jadi itu dia materi di bab yang ke-23 ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dengan baik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Suredewa, mata.